Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga teman-teman yang ada di studio, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan topik yang sangat menarik, Asmaul Husna, dan lebih mengerucut lagi membahas tentang Al-Mubdi. Dan tadi Kak Ridwan menjelaskan tentang Quran Surah Yunus ayat 34. Yes. Ya, boleh Kak dilanjutkan. Ya, jadi bayangkan Kak Ustadz Reza, kita semua dulu nggak ada. Kemudian Allah menciptakan kita. Ya. Tapi kenapa Allah bertanya, kenapa, bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembahnya gitu loh. Masya Allah. Dulu kita nggak ada di muka bumi. Ini peringatan keras sebenarnya ya. Diingetin kita. Kita dulu nggak ada, kita dulu nggak punya mata, kita nggak punya telinga, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya jantung yang berdegup. Terus Allah ciptakan semua itu gitu loh. Allah mulai menciptakan dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Allah berikan kita segalanya. Tapi kenapa kita bisa dipalingkan dari Allah? Betapa Allah ngingetin kita. Kalau Allah Al-Mubdi tidak memulai menciptakan kita, nggak ada kita. Masya Allah. Tapi betapa sering dalam kehidupan kita lupa kepadanya. Iya. Kita anggap saking biasanya kita berjalan dengan kaki ini, kita anggap kaki ini udah ada dari dulu, padahal dulunya kaki nggak ada gitu loh. Saking biasanya kita menginjak bumi, kita lupa bumi ini dulu nggak ada. Lalu kemudian Allah Al-Mubdi mulai menciptakan bumi untuk kita. Masya Allah. Kita nih kadang-kadang Kak Ustadz Reza baru merasa itu kalau sudah kehilangan. Iya. Kalau udah nggak punya kaki, baru terasa kita. Kalau sudah tiada. Nah, gimana, ada lagunya? Baru terasa ada. Ada Cukup lagunya? aku aja yang nyanyi. Ternyata suaranya bagus juga ya. Luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu konteksnya adalah kita harus sadar kalau memang Allah ini memulai segala sesuatu dan kita wajib bersyukur. Yes. Dengan tidak berpaling dan tidak meninggalkan Allah. Yes. Masya Allah. Nah sekarang kalau kalimat Al-Mubdi ini kita praktekkan dalam kehidupan hubungan antara anak dengan orang tua. Ya. Iya Kak. Gimana Pak sederhananya Kak? Ini Artinya, menarik nih. anak dengan orang tua gitu. Kemarin kan ada tuh kisah tuh menyedihkan Kak Ustadz. Gak dikasih uang marah sama orang tua. Pokoknya ada true story. Ada anak minta dibeliin motor. Orang tuanya nggak ngasih. Gak ngasih karena memang nggak mampu atau? Ya pokoknya belum saatnya lah. Mungkin nggak mampu lah ya. Ya karena nggak mampu juga dan belum saatnya gitu loh. Si anak itu marah-marah gitu loh. Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Sampai orang tua itu nangis. Kak, kenapa kok saya di seperti ini kan gitu loh. Berarti kan si anak ini mulai membuat orang tuanya gimana? Kecewa, Sedih. Murka Allah. Murkanya Ada orang tua. Tapi kalau kita mulai membuat orang tua tersenyum, maka kita akan mendapatkan Allah pun, ridho juga. yes, akan tersenyum kepada kita. Iya. Satu saat nanti kita akan diperlihatkan sama Allah Kak Ustadz. Tentang amalan kebaikan yang kita lakukan kalau kita memulai dari sekarang. Sama amalan keburukan yang kita lakukan. Kita mau pilih yang mana? Memulai berbuat buruk dan kita menyesal, menjerit, minta ampun, berteriak, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin berbuat amal yang baik. Mulai bersodakoh, mulai menyayangi orang tua. Tapi sudah telat, sudah terlambat. Ya. Maka mulai hari ini nih. Siapa yang masih punya orang tua? Lengkap. Siapa yang ibunya udah nggak ada? Oh, ada satu. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya ya. Amin. Siapa yang ayahnya udah nggak ada? Ada beberapa. Sekarang saya tanya nih yang sudah ayahnya udah nggak ada. Cak Agus, kangen apa enggak? Banget. Masya Allah. Pengen cium tangannya apa enggak? Sangat. Pengen melaksanakan nasihatnya apa enggak? Iya, pasti. Tapi sekarang masalahnya bisa nggak cium tangannya? Nggak bisa. Bisa nggak meluk dia lagi? Yang masih ada kadang-kadang kita sia-siain, betul nggak? Iya betul. Dulu waktu masih hidup, kadang-kadang kita Menjaga. menyia-nyiakan nasihatnya kita sia-siakan. Tapi kalau udah nggak ada, baru. Sekarang nyesal apa enggak, Cak Agus? Banget. Pengennya gimana kalau dia seandainya Allah berikan kesempatan ketemu, apa yang ingin dilakukan? Jadi kebetulan Ustadz, saya kan jauh ya. Saya di sini, Bapak
kebetulan orang tua saya di Gresik semuanya, artinya kurang dekat juga. Tapi saya memang dari kecil di pesantren, jadi komunikasinya kurang. Saya lebih ke ibu sebenarnya dekatnya. Nah ketika masa itu saya jarang ketemu, terus saya kurang komunikasi. Saya lebih cenderung ke ibu memang, saya jujur. Dari situ begitu sakit, bahkan ketika sakit paginya masih ngobrol sama saya, sorenya udah nggak ada, itu baru ya Allah, itu luar biasa. Saya nyesalnya, aduh nggak bisa karena saya nggak sempat ngerawat, kan sakit, bapak saya stroke selama 6 tahun, saya nggak pernah ngerawat sama sekali. Beda dengan Amung sempat ngerawat, kalau dia sempat ngerawat beberapa hari, berapa minggu. Jadi kalau diberi kesempatan untuk bisa ketemu lagi, saya akan takdim lagi dan lebih takdim dari yang dulu. yes, Seandainya waktu bisa diputar, maka beliau akan takzim, merubah yang kemarin. Masalahnya waktu nggak bisa diputar, nggak bisa diulang. Jadi istilahnya siapa yang menanam dia akan menuai. Kebaikan yang ditanam, kebaikan yang diperoleh, dan sebaliknya keburukan yang ditanam, keburukan pun yang akan diperoleh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini sederhana ya adik-adik ya. Sama orang tua kita diajarkan untuk memulai kebaikan sebab ridho Allah akan diberikan kepada kita. Masya Allah. Mulai aja dengan telepon, dengan WA, dengan cium tangan, memeluk dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Sesuatu yang bisa kita lakukan, yang simpel yang bisa kita lakukan. Iya. Jangan ditunda-tunda kayak tadi lagu tadi. Ya ketika masih punya orang tua, kesempatan nih membuatnya tersenyum, kesempatan untuk membahagiakannya. Kalau udah nggak ada, tinggal nyesel kita. Iya, Kak Ridwan, memulai segala sesuatu kebaikan itu jelas hasilnya baik. Tetapi memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Memulai segala sesuatu. Ada tip khusus nggak bagaimana agar cenderung hati dan anggota badan kita selalu diarahkan kepada memulai kebaikan? Ya, pertama harus punya niat, Kak Ustadz. Niat ya. Niat yang kuat, yang menghujam dalam hati. Betapa kebaikan yang kita lakukan, yang tadi seperti Ustadz bilang, akan Allah balas dengan kebaikan. Ini baru niat ya? Yes. Tuh, jangan dijawab dulu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Masya Allah obrolan semakin menarik, hangat, dan banyak memberikan kita hikmah-hikmah yang luar biasa. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Ramadan, Mutiara Hati.